Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan salah satu soal UTS ujian tengah semester Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi. Ya, bagaimana soalnya dan bagaimana cara penyelesaiannya, mari kita langsung lihat ke laptop. Lepaskan dulu ya. Oke, Bapak teman-teman ya. Ini ada judul jurnal umum buku besar neraca saldo ya. Memang untuk soalnya itu kita disuruh untuk membuat jurnal umum buku besar dan neraca saldonya. Oke, teman-teman, langsung saja kita melihat ke transaksinya. Nah, ini ya. Sini ada bukti transaksi. Transaksi perusahaan jasa servis dan instalasi proyektor Suswa Jaya Teknik di Tegal milik Tuan Suswa. Transaksinya adalah sebagai berikut, teman-teman ya, diperhatikan. Transaksi pertama tanggal 1 Mei 2022, Tuan Suswa menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai tambahan modal. Transaksi yang kedua adalah 3 Mei 2022 membeli bahan habis pakai dari toko abadi secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian transaksi di tanggal 8 Mei 2022 membeli proyektor second sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Transaksi tanggal 10 Mei 2022 menerima pendapatan atas jasa servis proyektor sebesar 1.800.000 rupiah. Tanggal 11 Mei 2022 dibayar transaksi pada tanggal 3 Mei 2022. Kemudian 13 Mei 2022 Tuan Suswa mengambil uang dari perusahaan sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Tanggal 14 Mei 2022 membeli laptop seharga 9 juta faktur nomor 187. Kemudian tanggal 17 Mei 2022 membayar sewa gedung untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 24 juta rupiah ya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 20 Mei 2022 menyelesaikan jasa servis sebesar 3 juta rupiah tetapi belum dibayar. 21 Mei membeli lampu proyektor untuk servis sebanyak 2 buah masing-masing 1.750.000 rupiah, baru bayar 1.500.000 rupiah. Tanggal 22 Mei 2022 terima pembayaran atas transaksi tanggal 20 Mei 2022. Kemudian berikutnya tanggal 24 Mei 2022 terima pembayaran jasa instalasi proyektor di Hotel New Setos sebesar 20 juta rupiah, baru dibayar 15 juta rupiah, sisanya akan dibayar bulan depan. Tanggal 26 Mei 2022 bayar listrik, air dan telepon sebesar 2.500.000 rupiah. 27 Mei 2022 bayar gaji 5 orang karyawan masing-masing 2 juta rupiah. Nah, kemudian ini soalnya ya. Soalnya kita disuruh untuk membuat jurnal umum buku besar dan neraca saldonya. Oke, teman-teman, langsung saja ya kita selesaikan soalnya atau perintahnya. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat berdasarkan bukti-bukti transaksi pada satu perusahaan, teman-teman ya. Ini yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi bukti-bukti transaksi ini yang akan kita jadikan dasar untuk membuat yang pertama adalah jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum tadi kita katakan adalah dasarnya bukti-bukti transaksi dari satu perusahaan ya. Bukti transaksinya tadi sudah kita bacakan. Kemudian caranya menyusun jurnal umum seperti ini ya. Membuat jurnal umum seperti ini, pertama buat judulnya dulu, nama perusahaan Suswa Jaya Teknik, kemudian jurnal umum, kemudian tanggal 31 Mei 2022 karena transaksinya terjadi pada bulan Mei 2022. Untuk kolomnya ini ada judulnya tanggal keterangan raf debit kredit ya. Langsung saja teman-teman ya, karena waktunya memang kita dibatasi 15 menit kurang lebih, jadi saya agak cepat ya. Diperhatikan baik-baik ini ya. Transaksi yang pertama adalah tanggal 1 Mei 2022 ya. Tuan Suswa menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai tambahan modal. Tuan Suswa menyetorkan uang 50 juta rupiah, artinya kas kita menjadi bertambah, kas perusahaan menjadi bertambah ya. Kas bertambah di mana? Di debit. Tulis di kolom debit nih 50 juta rupiah karena kas adalah harta bertambah di debit. Kemudian tadi untuk menambah modal berarti modalnya bertambah ya, modal bertambah di kredit. Tulis di sini di kredit 50 juta rupiah.
Kemudian transaksi berikutnya tanggal 3 Mei membeli bahan habis pakai dari toko abadi secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Bahan habis pakai itu bisa dikatakan sebagai perlengkapan ya. Jadi perlengkapan bagian dari harta, kalau dibeli berarti perlengkapannya nambah, hartanya nambah, ditulis di debit 1 juta rupiah. Tapi di sini tadi dikatakan belinya secara kredit ya, artinya kita ngutang. Jadi timbullah hutang usaha. Hutang itu nambahnya di kredit. Taruh di kredit 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 8 Mei 2022 transaksinya adalah membeli proyek second sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Nah, tanggalnya ditulis di sini 8 Mei 2022. Kemudian tadi adalah membeli proyektor second, artinya peralatan ya untuk kantor. Peralatan itu bagian dari harta, bertambah di debit berapa tadi, besarnya Rp2.500.000, tulis di debit Rp2.500.000 ya. Kemudian belinya karena secara cash, berarti uang dari kas kita menjadi berkurang ya. Kas adalah bagian dari harta, berkurang di kredit, tulis di kredit ini Rp2.500.000. Kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 10 Mei 2022. Transaksinya adalah menerima pendapatan atas jasa servis proyektor sebesar Rp1.800.000. Menerima pendapatan berarti kas kita bertambah ya. Bertambah tadi di mana kalau kas? Karena harta di debit 1.800.000. Dari mana? Dari hasil usaha jasa. Tadi namanya pendapatan usaha ya. Pendapatan itu nambahnya di kredit. Tulis di kredit ini Rp1.800.000. Selanjutnya tanggal 13 Mei 2022 ya, Tuan Suswa di sini mengambil uang dari perusahaan sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Kalau mengambil untuk keperluan pribadi itu namanya privat. Tulis privat di sini ya, nambahnya di debit sebesar berapa? 2 juta rupiah. Karena ngambil dari kas, berarti kasnya berkurang. Berkurangnya di mana? Di kredit 2 juta rupiah. Tanggal 14 Mei 2022 membeli laptop seharga 9 juta rupiah dengan faktur nomor 187. Membeli laptop seharga 9 juta rupiah, artinya peralatan kita menjadi bertambah ya. Nah, bertambah berarti bertambahnya di mana? Di debit, benar, karena dia adalah bagian dari harta. 9 juta rupiah taruh di debit. Kemudian karena ada faktur ya 187 tadi, artinya faktur itu berarti ngutang ya. Jadi namanya hutang usaha. Hutang tadi bertambahnya di mana? Di kredit. Betul, ditulis di sini 9 juta rupiah. Gampang kan ya? Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 17 Mei membayar sewa gedung untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 24 juta. Yang namanya bayar 1 tahun berarti namanya sewa dibayar di muka, taruh di debit 24 juta. Bayarnya pakai apa? Pakai uang kas. Berarti uang kasnya berkurang berarti 24 juta. Kas berkurang di kredit, di sini tulis 24 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 20 Mei yaitu menyelesaikan jasa servis sebesar 3 juta rupiah tapi belum dibayar ya. Kita sebenarnya sudah menyelesaikan pekerjaan tapi belum dibayar, uangnya belum kita terima, itu namanya piutang ya. Piutang bagian dari harta ya kan. Kalau harta itu bertambah di debit, tulis di debit sini 3 juta rupiah dan itu menjadikan pendapatan ya. Pendapatannya namanya pendapatan usaha, yang namanya pendapatan itu bertambahnya di kredit 3 juta rupiah. Itu ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal berapa? 21 Mei ya. Tanggal 21 Mei yaitu transaksinya membeli lampu proyektor untuk servis sebanyak 2 buah masing-masing seharga Rp1.750.000. Artinya 2 buah menjadi Rp3.500.000. Nah, ini baru bayar Rp1.500.000. Bagaimana cara penulisannya? Ya kan? Ya, tadi kan namanya apa? Membeli ya lampu proyektor, berarti perlengkapan kita bertambah, harta kita bertambah. Ditulis di sini di debit berapa harganya, totalnya Rp3.500.000 ya, tapi bayarnya baru di 1,5 juta ya, 1.500.000. Ambilnya dari kas, berarti kasnya berkurang 1.500.000, taruh di kredit ya. Sisanya kurangnya berapa? 2 juta rupiah, berarti karena belum dibayar namanya ngutang juga, ngutang usaha ya. Utang bertambah berarti ya, bertambahnya taruh di kredit 2 juta rupiah. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 22 Mei terima pembayaran atas transaksi tanggal 20 Mei 2022 ya. Kita lihat tanggal 20 Mei itu ada transaksi apa ya. Ternyata transaksinya tadi adalah menyelesaikan jasa servis sebesar 3 juta tetapi belum dibayar ya, yang namanya piutang tadi ya. Nah, ini piutang ini dibayar pada tanggal 22 Mei 2022, artinya kas kita menjadi bertambah karena menerima penerimaan piutang ya. Jadi bertambah di debit 3 juta rupiah. Nah, tadi piutangnya sudah dibayar, berarti kan piutangnya berkurang ya. Berkurangnya 3 juta rupiah, piutang berkurang di kredit karena bagian dari harta.
Kemudian transaksi berikutnya tanggal 24 Mei 2022 ya, ada transaksi yaitu terima pembayaran jasa instalasi proyektor di Hotel New Setos sebesar 20 juta rupiah, baru dibayar 15 juta rupiah, sisanya akan dibayar bulan depan. Artinya di sini kas kita nambah 15 juta rupiah karena baru dibayar, berarti terima ya. Kasnya masuk tambahan 15 juta rupiah, taruh di debit ya. Kemudian yang belum dibayar kan berarti 5 juta, itu namanya piutang ya. Piutang juga harta. Kita kan punya kita taruh di debit ya. Kemudian semua ini dari hasil pendapatan usaha ya. Pendapatan itu untuk pendapatan kalau bertambah di kredit, taruh 20 jutanya di begitu ya. Kemudian tanggal 26 Mei 2022 transaksinya adalah bayar biaya listrik, air dan telepon ya. Jadi di sini namanya beban listrik dan air dan telepon ya. Taruh di debit 2.500.000 rupiah karena bayarnya pakai uang kas, kasnya berkurang ya sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk kas berkurang ditaruh di kredit. Nah, begitu ya. Untuk selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 27 Mei, transaksi yang terakhir ya, itu bayar gaji karyawan 5 orang yang masing-masing 2 juta rupiah ya. 5 orang kali 2 juta rupiah berarti 10 juta rupiah ya, taruh di debit 10 juta rupiah. Bayarnya pakai apa? Pakai uang kas, berarti uang kas kita berkurang ya, harta kita berkurang, harta berkurang di kredit, taruh di kredit 10 juta rupiah gitu ya. Nah setelah itu teman-teman ya, kita jumlahkan semuanya ya, dari sisi debit dari awal transaksi tadi ya, kemudian dari sisi kredit juga kita jumlahkan dari awal tadi, jumlahnya harus sama ya. Dari debit, sisi debit dijumlah ternyata 133.300.000 rupiah, di debit dijumlah ketemunya juga 133.300.000 rupiah, berarti ini sudah benar ya, karena harus sama gitu ya teman-teman. Nah ini namanya jurnal umum ya teman-teman, dasarnya dari bukti-bukti transaksi, dan setelah dimasukkan tadi semua jumlahnya harus sama kredit dengan debitnya gitu. Jelas ya? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah apa? Soal berikutnya adalah kita disuruh untuk membuat buku besarnya ya. Untuk membuat buku besarnya, bagaimana cara membuat buku besarnya ya? Ini seperti ini, perhatikan ya. Tulis judulnya dulu, biasa nama perusahaan sesuai saja teknik, kemudian judul nama buku besar di bawahnya, kemudian tanggal 31 Mei 2022. Nah karena yang namanya buku besar adalah kumpulan dari akun-akun dengan kode akun yang sama, jadi buku besar ini mengumpulkan, mengelompokkan, dikelompokkan, kita kelompokkan ya, yang akun kas dikelompokkan ke akun kas, akun piutang usaha ke akun piutang usaha, dikelompokkan sendiri-sendiri, tidak nyampur-nyampur ya. Nah caranya, kolomnya ini ya, judul kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi debit kredit, kemudian saldo debit kredit ya. Jangan lupa di pojok kiri atas ditulis nama akunnya, kemudian di pojok kanan atas ditulis kode akunnya ya. Jadi kita tinggal mindah-mindah aja teman-teman ya, mengumpulkan ya, dari dasarnya adalah jurnal umum ya. Jadi kita harus jurnal umum karena jurnal umumnya sudah kita buat, jadi kita tinggal mindah-mindah saja gitu ya. Oke, yang dari kas kita ketahui tadi dari jurnal umum, yang dari jurnal umum kasnya kita kumpulkan ternyata ya, ini sudah saya buat ini ya. Jadi yang penting sudah tahu caranya dikumpulkan. Nah di sini dari jurnal umum tadi, yang kas itu transaksi tanggal 1 Mei, tanggal 8 Mei, tanggal 10 Mei, tanggal 11 Mei, tanggal 13 Mei, 17 Mei, 21 Mei, kemudian 24 Mei, 26 Mei, 27 Mei. Semua yang ada kata-kata kas ya, ada nama akun kas dengan kode ya, ini 11 ya, kodenya ini. Ini tadi kalau kita kembali ke jurnal umum, ini transaksinya yang terjadi di tanggal-tanggal ini ya. Kita tinggal masukkan teman-teman, ini contoh saja satu ya, yang penting caranya sudah tahu. Misal tanggal 1 Mei 2022 terima setoran dari Tuan Suswa ya. Ini karena ngambilnya dari jurnal umum, ini refnya kita tulis JU itu jurnal umum ya, halaman 1 ya, jurnal umum 1 itu ya. Itu kalau dari jurnal umum itu untuk yang terima setoran itu kan di debit ya, di debit sebesar berapa, 50 juta ya, untuk yang kas loh ya, untuk yang kas itu kan di debit 50 juta. Nah ini tinggal ditulis saja di sini 50 juta di debit. Nah kemudian cara penulisan di saldo ini kan ada debit kredit. Kalau di sini debit, di sini kreditnya kosong, tinggal dipindah aja yang dari debit sini dipindah ke
saldo debit di saldo gitu ya, gampang ya. Kemudian tanggal 8 Mei beli perlengkapan servis ya, kalau dilihat dari jurnal umum ya, untuk yang kas itu ya. Itu kalau dari jurnal umum yang beli perlengkapan servis itu masuknya kasnya di kredit sebesar Rp2.500.000 ya. Nah, karena ini kredit maka di sini debit, kredit dikurang ya. Dikurang berapa? 50 juta dikurang 2.500.000, jadi Rp4.500.000. Karena masih besar di debit, taruh di debit tetap di sini ya. Dan begitu seterusnya ya, teman-teman. Intinya kalau yang isi saldo debit kreditnya ini, kalau debit sama debit dijumlah ya, kredit sama kredit dijumlah, debit sama kredit dikurangi, begitu ya. Dan ini begitu sampai akhir ya. Nah, ini ketemu ya, nanti di sini di saldo, yang saldo ya ini ya, yang terakhir itu nanti akan muncul angka saldo kasnya untuk yang akun kas ya. Jadi sini totalnya sudah dihitung, ketemunya Rp26.300.000, ini adalah saldo kas ya. Itu ya teman-teman ya. Dan begitu juga dengan piutang usaha, caranya sama ya. Nah, di sini piutang usaha, di sini kodenya. Nah, ini yang di bawah ini saya kasih merah sengaja karena ini adalah saldo ya, saldo. Nah, karena ini nanti akan kita masukkan untuk memudahkan dalam pengisian neraca saldo itu ya. Ini cara membuat buku besar teman-teman ya, paham ya. Jadi dikelompokkan kemudian dibuat seperti ini tabelnya ya. Nanti di akhirnya yang ini bisa lah kasih tanda merah buat tanda bahwa ini adalah kas dari akun tersebut begitu ya. Nah, ini cara membuat buku besar. Ini caranya ya. Ini sudah terselesaikan ya. Yang penting caranya tahu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini sampai hutang usaha, kemudian modal ya, prive, ini akun-akun tersendiri ya. Kemudian pendapatan usaha, beban listrik, air dan telepon sampai dengan beban gaji ya. Ini sudah kita buatkan buku besarnya seperti ini ya. Jadi harus seperti ini, nggak boleh nyampur-nyampur ya. Caranya seperti ini. Saya kira sudah cukup jelas ya cara membuat buku besar. Nah, ini kalau ini sudah selesai, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu membuat neraca saldonya ya. Cara membuat neraca saldonya bagaimana? Caranya sama, kita beri judul sesuai teknik ya perusahaannya, kemudian neraca saldo tanggal 31 Mei 2022. Nah, untuk yang neraca saldo ini judul kolomnya ada nomor akun, nama akun, debit, kredit ya. Ini lebih mudah lagi teman-teman ya, karena apa? Kita tinggal mengumpulkan ya, tinggal memindah, bukan mengumpulkan ya. Mengumpulkannya ada di buku besar, kita tinggal memindah yang dari buku besar ke neraca saldo. Maka dasar untuk neraca saldo adalah buku besar, karena kita tinggal mindah-mindah ya. Tadi saya kasih tanda kasnya itu saldonya itu yang warna merah, karena nanti biar kita tinggal mindah-mindah aja ya. Jadi dari tadi buku besar ini ada nomor akun kas kan satu-satu ya, nama akunnya kas, 12 piutang usaha, 13 perlengkapan dan seterusnya sampai dengan beban gaji, kodenya 52 ya. Nah, ini untuk yang debit kreditnya ngisinya sama ya, contoh saja ini saya kasih contoh satu saja ya, yang lainnya nanti menyesuaikan. Intinya caranya seperti itu ya. Jadi contoh satu kita ambil di sini kan ada nomor akun kas ini satu-satu, nama akun kasnya kas, debit kreditnya ini di debit 20 juta, bener apa enggak? Kita lihat tadi ya di atas. Nah, di atas tadi mana ini? Nah, yang kas. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini kan kas ya. Yang kas ini, kas yang gini ke pojok kanan atas ini, pojok kiri atas nama akunnya kas, pojok kanan atas kode akunnya, kemudian ini yang saya kasih tanda merah ini jumlahnya 26 juta. Posisinya di mana? Di debit. Nah, kita tinggal mindah aja tadi untuk di neraca saldonya ya. Nah, mana nih? Neraca saldo. Nah, ini kas besarnya berapa? Kodenya 11, nama akun kas, saldonya 26.300.000 rupiah. Di mana tadi? Di debit, begitu ya. Yang lain juga seperti itu ya, tinggal mindah aja. Ini yang dekat aja ya, ini besar beban gaji nih, beban gaji kan dekat nih, beban gaji nih ya, nama akunnya, kodenya 5.2, saldonya berapa? 10 juta. Di mana ini? Di debit ya. Nah, di debit ini ya, ini agak blur ya. Nah, di debit ini.
Ini ya jelas ya, ini DP 10 juta untuk saldo beban gaji ya. Kita tinggal mindah aja nih beban gaji ya, saldonya 10 juta di mana, di debit. Nah yang prefer juga di 2 juta di debit, yang lain ini ada modal kan tadi 50 juta di kredit ya, yang modal ya, dan begitu seterusnya. Setelah itu ya kita jumlahkan dari sisi debit berapa, dari sisi kredit berapa, jumlahnya harus sama ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Nah, kebetulan ini ya dijumlah, ini tambah ini tambah ini tambah ini sampai dengan yang terakhir jumlahnya 85.800.000 rupiah. Sisi kredit 11 juta ditambah 50 juta ditambah 24.800.000 rupiah, ketemu 85.800.000 rupiah. Jadi sudah sama debit sama kredit, artinya insya Allah ini saldo neraca saldonya sudah benar. Oke begitu teman-teman ya, saya kira sudah cukup paham ya ini cara urutan penyelesaian dari soal yang tadi kita baca bersama ya, soal UTS ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Itu saja yang bisa sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya yakin dan insya Allah mudah-mudahan jawabannya benar. Itu saja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.